Akhir kisah Raja Ahab. Tetapi Mika menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang difirmankan Tuhan kepadaku, itulah yang akan kukatakan." 1 Raja-Raja 22 ayat 14. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Saat teduh kita hari ini mengenai akhir kisah Raja Ahab. Mengapa akhir kisahnya? Ya, pada dasarnya memulai itu dengan bagus dan dengan penuh perjuangan. Tetapi untuk mempertahankan sepanjang perjuangan sampai akhirnya, itulah yang seringkali gagal. Atau bisa dikatakan akhir dari seseorang itu sebenarnya wajah aslinya dia. Tetapi rupanya untuk Ahab berbeda. Ia memulai segala sesuatunya dengan jahat dan mengakhirinya pula dengan jahat yang lebih jahat. Jadi sepanjang hidupnya ia selalu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Siapakah Ahab? Ayah Ahab bernama Omri. Ahab menjadi raja atas Israel dan memerintah Israel selama 22 tahun lamanya. Catatan Alkitab mengenai Ahab sebagai berikut. Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan lebih daripada semua orang yang mendahulunya. Ahab lebih jahat daripada semua raja-raja Israel sebelum dia, dan itu dilakukannya selama 22 tahun. Betapa makin kelam dan rusaknya Israel mempunyai raja seperti Ahab. Di samping itu, ia mempunyai istri yang bernama Isabel yang sama-sama jahatnya. Kejahatan-kejahatan Ahab yang direkam oleh Alkitab antara lain beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Ini kejatuhan rohani yang parah. Membuat patung Asyera, ini juga kejatuhan rohani. Memburu Nabi Elia karena memperingatkan dosa-dosanya, ini juga kejatuhan rohani. Merampas kebun anggur Nabot dengan semena-mena, ini kejatuhan lahir dan kejatuhan rohani. Dan masih banyak yang lainnya. Ya, Ahab konsisten dengan kejahatan. Bagaimana dengan akhir hidupnya? Bermula dari Ahab mengajak bersekutu Raja Yosafat, Raja Yehuda untuk memerangi Ramot Gilead yang dikuasai oleh Raja Aram. Sebagaimana biasa sebelum berperang, para raja akan menanyakan kehendak Tuhan. Nah, disinilah persoalan itu muncul. Ahab mengumpulkan 400 nabi-nabinya. Dan 400 nabi-nabi itu dengan suara bulat mengatakan, "Majulah, Tuhan akan menyerahkan ke dalam tangan raja." Rupanya suara bulat dari 400 nabi-nabi Ahab itu tidak lantas membuat Yosafat puas. Ada sesuatu yang dirasakan tidak beres. Karena itu ia bertanya kepada Ahab, Raja Israel, "Apakah ada nabi Tuhan yang lainnya?" Ahab menjawab, "Ada, masih ada satu lagi." Tetapi kata Ahab, "Tetapi aku membenci dia." Nah, saudara, tahu kan sekarang mengapa ia tidak dimunculkan bersama dengan 400 nabi-nabi yang lain? Ahab mengatakan, "Tetapi aku membenci dia, sebab tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku di sini Ahab, melainkan malapetaka. Orang itu ialah Mika bin Yimla." Mari kita perhatikan dengan seksama, saudara. Apakah munculnya Nabi Mika bin Yimla ini suatu kebetulan di sini? Jawabannya tidak. Ada campur tangan dari Allah yang tidak kelihatan yang menyebabkan Yosafat Raja Yehuda mempertanyakan, apakah nabi lain selain 400 yang bersuara bulat menjilat Ahab dengan nubuat palsunya. Tapi Ahab senang karena nubuatan palsu itu dianggapnya baik. Singkat cerita, akhirnya Nabi Mika bin Yimla dipanggil. Sebelum menghadap raja dalam perjalanan, suruhan raja sudah membriefing Mika demikian. "Ketahuilah, nabi-nabi itu sudah sepakat meramalkan yang baik bagi raja. Hendaklah engkau juga berbicara seperti salah seorang daripada mereka dan meramalkan yang baik." Respon Mika singkat saja namun tegas. Ia mengatakan, "Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang difirmankan Tuhan kepadaku, itulah yang kukatakan." Dan benar, saudara, Mika menyampaikan firman yang telah Tuhan berikan kepadanya. Demikian firman itu, "Telah kulihat seluruh Israel bercerai-berai di gunung-gunung seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala.
Sebab itu Tuhan berfirman, mereka ini tidak mempunyai Tuhan. Baiklah masing-masing pulang ke rumahnya dengan selamat. Ahab merespon begini saudara, bukankah telah kukatakan kepadamu, tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan hanya malapetaka. Mika yang menyampaikan firman Tuhan mengalami pukulan oleh seseorang bernama Sedekia bin Kenaanah. Apa yang disampaikan Nabi Mika diabaikan. Ahab lebih menuruti perkataan 400 nabi-nabi palsunya. Ia maju menyerang Ramut Gilead bersama Yosafat Raja Yehuda. Dalam pertempuran itu Ahab ditembak oleh anak panah dan mengenai dadanya atau baju sirahnya. Darahnya mengucur deras bahkan sampai mengalir ke keretanya sampai ia kehabisan darah dan mati. Ahab memang konsisten dalam kejahatannya. Ia tidak mendengarkan firman yang disampaikan Mika karena ia sangat membencinya. Dari kisah ini Allah mau membawa kita pada suatu keadaan di mana ada orang yang mungkin saja sangat kita benci, sangat tidak kita sukai, karena dari mulutnya mengalir kebenaran-kebenaran Tuhan. Kecenderungan kita adalah mengucilkan dan sama sekali tidak mempertimbangkan pendapatnya. Sementara kita pasti akan senang dan bangga dengan banyaknya orang di sekeliling kita yang menyenangkan hati kita, bahkan yang menjilat kita. Pertanyaannya lagi, bagaimana supaya kita mempunyai kepekaan terhadap suara Tuhan, termasuk dari orang yang tidak kita sukai, dari orang yang kita benci, namun perkataannya adalah peringatan Tuhan? Jawabannya adalah tinggalkan kejahatan. Hati yang dikuasai kejahatan tidak akan pernah memberi ruang bagi kebenaran. Berhentilah berbuat jahat, apalagi jahat di mata Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.